Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, untuk pesan yang pertama ini ada dari Persib Store yang katanya ada restock barang untuk ACL 2. Nah, ini sisa-sisa terakhir atau batch terakhir sebelum ada untuk jersey baru musim depan gitu ya. Jadi mangga dimanfaatkan kesempatannya, kalau tidak sekarang kapan lagi katanya. Jadi ya siapa tahu 2 bulan ke depan atau sebulan ke depan sudah tidak diproduksi lagi untuk jersey yang ACL. Jadi ya sekarang sedang restock, mangga di kita juga sudah ada, teman-teman udah kita siapkan di bawah. Jadi di bawah kolom deskripsi ini ada etalasenya gitu ya, produk dari ACL 2 ini teman-teman. Jadi ya jersey ACL ini ya. Jadi memang mangga ada yang tangan pendek, ada yang tangan panjang katanya, mau offline ataupun online itu sudah tersedia, jadi dimanfaatkan saja. Nah, itu mungkin sedikit ya pembukaan gitu ya. Lalu sebelumnya teman-teman, kita juga sudah mendengar kabar kemarin atau kemarin malam juga sudah kita bahas sedikit masalah mengenai Federico Barba yang memang ini agak sedikit kumaha ya gitu ya, mau di Persib atau mau memang akan pulang ke Eropa. Jadi Barba memang mengatakan, saya tidak tahu akan bermain di klub mana di putaran kedua nanti, tapi yang jelas saya harus pulang katanya ke Italia, atau pulang ya ke rumahnya dulu lah gitu ya, untuk ya masalah keluarga ada yang serius. Nah, kita nggak tahu masalah keluarganya apa, tapi yang jelas ya ada beberapa opsi yang sudah difikirkan gitu ya. Sebelumnya mungkin juga Boyan Hodak tidak memikirkan bahwa Barba akan hengkang, makanya kalem-kalem aja. Tapi ternyata dengan ya kondisi yang berubah, ya Boyan juga makin aduh ya gitu ya, harus memerlukan sosok back baru. Nah, dengan ketersediaan pemain-pemain di putaran kedua ini yang cukup mendesak dan juga cukup harus menjadi satu patokan yang memang Bojan atau Boyan Hodak sudah menerapkan, harus langsung bisa bermain, harus bisa langsung tune in gitu ya dengan tim Persib Bandung, dan juga harus bisa langsung nyatu dengan mengetahui kultur sepak bola Indonesia ataupun sepak bola Asia. Nah, pilihannya ya berarti tidak jauh-jauh gitu ya. Bisa jadi rumorsnya teman-teman gitu ya, rumorsnya memang ya Persib Bandung bisa jadi CLBK dengan mantan gitu ya. Ada Alberto Rodriguez yang memang menjadi salah satu bisa menjadi alternatif didatangkan Persib Bandung di putaran kedua ini gitu ya, untuk menggantikan sosok Federico Barba, atau juga mantan anak emas Bojan Hodak gitu di KL City, yaitu Giancarlo Gallifuco. Nah, kedua pemain ini bisa jadi masuk di putaran kedua itu karena faktor apa? Yuk kita coba bahas di benang birunya tentu saja teman-teman. Makanya disimak dari awal sampai akhir, mudah-mudahan menjadi satu wawasan baru buat teman-teman Boboto semua gitu ya teman-teman. Baik, yang pertama, ini juga memang menjadi satu hal yang problematika yang memang hampir ada di setiap musim menghampiri Persib Bandung. Kalau tidak masalah internal, ya masalah perekrutan pemain gitu ya. Memang berbeda dengan klub-klub yang lainnya. Kalau klub yang lainnya sudah mengumumkan jauh-jauh hari gitu ya, bahkan sebelum putaran pertama atau bursa transfer putaran kedua dibuka, beberapa klub di Liga 1 sudah mengumumkan pemain barunya, terutama pemain asingnya teman-teman. Nah, ini juga memang ya ada satu strategi dan juga ada satu satu kepentingan bisnis gitu ya. Kenapa harus mengumumkan pemain di awal maupun di akhir bursa transfer? Nah, kalau Persib Bandung tentu biasanya kan di akhir bursa transfer itu baru ya marunculan gitu ya, walaupun pemainnya katakanlah sudah ada dalam pantauan Persib Bandung. Nah, khususnya untuk
ya lini belakang ini juga tidak kalah penting. Bojan pernah mengatakan dia ingin membeli pemain yang sudah langsung jadi dan juga pemain yang tinggi khususnya untuk yang ada di lini pertahanan. Nah, dari dua nama ini yang masuk radar atau masuk perumoran gitu ya, radar rumor Persib Bandung. Pertama Alberto Rodriguez dan juga Giancarlo Gallifuco. Dari segi usia memang ya sudah senior lah gitu ya. Kalau dari segi usia dua-duanya ini masih termasuk ya produktif dan juga ya tidak muda memang gitu ya. Namun dari pengalaman dua pemain ini luar biasa teman-teman. Untuk Alberto Rodriguez ini memang pernah membawa Persib Bandung juga juara di bawah asuhan Boyan Hodak gitu ya. Giancarlo Gallifuco juga pernah membawa KL City di bawah asuhan Boyan Hodak di tahun 2021 di Piala Malaysia gitu ya, mengalahkan JDT. Nah, ini juga menjadi satu kegemparan waktu itu di tahun 2021 ketika KL City berhasil mengalahkan hegemoni atau kebesaran JDT di partai final. Nah, ini juga di bawah asuhan Boyan Hodak, teman-teman. Jadi, Boyan Hodak memboyong Gallifuco ini ke KL City ya langsung juara gitu ya. Nah, ini makanya punya kedekatan emosional lah antara Boyan dan juga Gallifuco. Tapi kita mulai dari Alberto dulu. Jadi Alberto ini kemungkinan ke Persib berpeluang besar karena di Liga India sampai sekarang belum jelas, dan walaupun ada hawar-hawar atau ada katanya mau dimulai lagi, tapi sama sekali belum jelas kapan dan masih butuh proses panjang gitu ya. Nah, di antaranya Liga India ini sudah banyak pemain yang eksodus, dan paling banyak pemain dari Liga India ke Liga Indonesia yaitu dari klub Persijap gitu ya. Persijap Jepara ini ngebeli entah membeli entah meminjam gitu ya. Pokoknya banyak dari pemain Liga India ke Persijap Jepara, teman-teman. Nah, apakah Persib Bandung akan mengikuti beberapa langkahnya? Bisa jadi, karena kan ini kebutuhannya situasional gitu ya, bukan yang difikirkan dari awal, tapi hanya ya ketika Barba sebetulnya ingin membeli posisi lain, tapi ternyata Barba keluar ya otomatis harus memikirkan posisi bertahan juga. Alberto Rodriguez ini menjadi opsi salah satu yang terbaik karena dia sudah mengenal Persib Bandung, pernah membawa juara juga dengan Boyan Hodak gitu ya di Persib Bandung. Dia juga sudah tahu situasional kondisi di Liga Asia gitu ya. Jadi ya sudah komplit, jangkung juga gitu ya, tinggi sesuai dengan yang diharapkan Boyan Hodak. Dan juga ya kalaupun memang kontraknya di Super Giant ini masih ada di Mohun Bagan ini masih sampai dengan bulan Mei 2026. Kalaupun memang tidak bisa dibeli gitu ya, tidak diizinkan oleh klubnya, ya otomatis mungkin masih bisa dipinjamkan gitu ya. Beberapa pemain juga dari Liga India kabarnya akan dipinjamkan ke Liga Indonesia. Yang penting mah bermain gitu ya pemainnya. Nah, ini bisa jadi opsi menarik teman-teman gitu ya. Opsi yang paling bisa terlaksana. Nah, Alberto ini ya oke lah gitu ya kalau memang masuk menggantikan Federico Barba. Lalu dari segi segi gaji dan lain sebagainya mungkin bisa nego karena Alberto ini cabut dari Persib Bandung atau keluar dari Persib Bandung pada saat itu ya memang katanya meminta kenaikan gaji, namun akhirnya manajemen Persib tidak mengabulkan karena beberapa alasan. Jadi ya dia pindah ke Mohun Bagan yang menawarkan gaji lebih besar. Ternyata ya liganya sekarang kan rada terjelas gitu ya. Namun menjadi opsi menarik kalau memang bisa manajemen Persib menego masalah gaji dan juga ya fasilitas yang diberikan. Mungkin Alberto bisa menjadi opsi paling cepat datang menggantikan Federico Barba. Yang kedua, teman-teman, mengenai Giancarlo Gallifuco. Giancarlo Gallifuco juga ini menjadi anak mas Boyan Hodak ketika di KL City, bahkan sebelum sebelum ke KL City. Jadi Boyan yang memboyong Giancarlo Gallifuco ini ke KL City menjadi juara, menjadi teman dekat gitu ya. Bahkan Boyan setiap ke Malaysia ketemu gitu ya dengan pemain ini ya, sampai terakhir kemarin juga ketemu ketika ada menghadapi ACL 2 pada saat di Malaysia gitu ya. Jadi
Boyan apa ya istilahnya tuh ya, di sela-sela waktunya menyempatkan ketemu dengan Gallifuco ini di salah satu kafe di Malaysia gitu ya. Nah, ini memang menjadi satu opsi yang bagus juga karena Boyan memang sudah dikabarkan oleh media-media Malaysia juga dari mulai awal musim ini, bahkan dari mulai awal musim kemarin itu sudah ingin katanya memboyong Gallifuco ke Persib Bandung, tapi karena beberapa kendala gitu ya, akhirnya Gallifuco menandatangani perpanjangan kontrak dengan KL City yang mana sampai kontraknya berakhir tahun kemarin. Jadi Desember 2025 seharusnya kontrak Gallifuco ini sudah selesai dengan KL City, tapi ya ternyata kan Boyan tidak berpikiran bahwa Barba akan keluar gitu ya, makanya ya santai-santai aja. Ternyata sekarang mungkin gitu ya, kalau lihat di transfer market untuk Gallifuco sudah menandatangani sampai dengan bulan Mei 2026, jadi mungkin hanya setengah musim kontrak dengan KL City. Kemungkinan juga waktu itu Gallifuco nunggu nih ajakan dari Bojan Hodak, tapi karena tidak berpikiran Barba akan keluar ya diantepin gitu ya, mungkin untuk musim depan. Tapi ternyata sekarang Barba ada masalah, ya kemungkinan juga bisa dipanggil dengan opsi peminjaman, tinggal gimana caranya. Tapi ya kalau dengan KL City mah saya pikir bakal cincai lah, tinggal dengan nego pemainnya saja gitu ya. Kalau KL City sekarang sedang mengalami sedikit ya masalah finansial, walaupun mungkin tidak besar dampaknya, ya kita tahulah pemain juga nggak mau gitu ya telat gajinya dibayarkan. Jadi kemungkinan pindah klub bisa saja, karena bukan hanya Persib Bandung yang ngincar Gallifuco, katanya JDT pun mengincar Gallifuco. Jadi ya mudah-mudahan manajemen bisa gercep kalau memang membutuhkan sosok back yang kuat, yang tangguh bodinya, lalu juga tinggi juga teman-teman gitu ya. Jadi ini oke untuk memang menjadi satu pilihan opsi menggantikan Federico Barba teman-teman. Jadi ya selain sudah mengenal sepak bola Asia Tenggara gitu ya, Gallifuco juga pernah dibawa asuhan Boyan Hodak, sehingga Boyan juga sudah tahu kualitasnya. Apalagi Boyan ingin pemain yang langsung tune in di Persib Bandung tanpa harus banyak adaptasi lagi. Jadi dua opsi menarik ini bisa langsung diterapkan ke Persib Bandung jika memang ya Gallifuco sudah nanda tangan kontrak perpanjangan dengan KL City setengah musim, ya bisa lah gitu ya, mau dipermanenin atau sistem peminjaman. Nah ini bisa teman-teman, sesuai dengan yang kita info dapat kemarin. Walaupun Persib sudah menyiapkan dana besar katanya, walaupun sudah ada katanya yang mau dibeli dengan dana besar, tapi ya ada juga yang memang klubnya tidak mengizinkan untuk dijual, jadi hanya bisa dipinjamkan. Nah ini mungkin yang sedang dibereskan gitu ya administrasinya dengan beberapa kondisi yang memang sesuai klausul kontrak nantinya teman-teman. Kita lihat saja apakah memang benar Alberto atau Gallifuco yang akan mengisi pos jika Barba memang betul-betul meninggalkan Persib Bandung, karena sekarang masih ngambang pisan teman-teman, apalagi dengan keputusan manajemen yang ya nggak maulah ngelepas Barba secara gratis gitu ya. Jadi ya Adam Alis mengatakan satu kemungkinan, kan sekarang masih libur nih skuad Persib Bandung, besok hari Jumat mulai latihan lagi katanya gitu ya. Kalau memang sudah memulai latihan besok, Barba masih ikut latihan, kemungkinan masih belum selesai urusannya dengan Persib Bandung. Tapi kalau sudah tidak ada di latihan besok, fix katanya Barba memang akan meninggalkan Persib Bandung gitu teman-teman. Jadi kita tunggu keputusan apa yang akan diambil oleh Persib Bandung, apakah memang akan diterminasi atau diterminate gitu ya dengan membayar sejumlah penalti, atau ada jalan keluar yang lain. Kita tinggal tunggu besok teman-teman, apakah Barba masih ikut latihan atau tidak di Persib Bandung, itu menjadi satu jawabannya gitu ya. Nah di luar lapangan hijau sih ini memang sedang rame gitu ya teman-teman untuk permasalahan bursa transfer ini, karena ada masalah internal juga. Nah baik, itu mungkin sedikit mengenai update terbaru
apakah memang pengganti Federico Barba ini dari Spanyol atau dari Australia gitu teman-teman. Menarik lah, kedua pemain ini sama-sama jangkung dan body balance-nya juga bagus. Ya kalau dari speed saya lebih menjagokan Giancarlo Gallifuco karena itu lebih fleksibel daripada Alberto. Tapi Alberto juga punya ya kelebihan lain gitu ya teman-teman. Mungkin dari pembacaan bola agak kurang, tapi dari pemahaman permainan saya pikir sudah mulai oke ketika ya sekarang sudah mengenal sepak bola di Asia gitu teman-teman. Baik, selanjutnya ini karena ada request katanya, jadi banyak banget yang pengen disapa, jadi kita coba bacakan saja yang ingin disapa katanya. Dari pertama dari Kang Irfan di Cipamokolan, lalu juga ada Kang Mandor di Pekayon Bekasi, ada juga Kang Rupantus di Majenang Cilacap, ada juga dari Boboto di Carang Pulang Bogor, lalu juga Kang Salman di Tambak Baya Garut, lalu juga ada Kang Denny Boyo di Jelekong Bale Endah, ada juga Kang Asep Denny di Boboko Majalaya, ada dari Viking Ranjang Bandung, ada juga di Bobotoh Cugenang Cianjur, ada juga Bobotoh Ben Hill, ada juga Abah Hari di Jogja, ada dari Balai Riam di Kalimantan Tengah, ada juga Bobotoh di Geger Kalong Bandung, lalu Kang Tatan Otoy di Bojong Soang, lalu juga ada Bobotoh di Limbangan Sari Cianjur, ada juga Kang Diki Afrianda di Sragen, ada juga Mang Chandra di Konveksi Kasur Bayi Ranca Kasiat, lalu juga ada Ki Sunda Boboko Pasir Gunung Manglayang, ada juga di Bobotoh Pemalang Kudus, Bobotoh Pemalang dan Bobotoh di Kudus, lalu juga ada Bobotoh di Pelabuhan Ratu, ada juga Abah Dadang di Cibuntu, ada Kang Aceng di Depok, ada juga Bobotoh di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, ada juga Bobotoh di Lebak, Banten, ada juga Bobotoh di Cipatujah, lalu ada Kang Ardas Paprika di Cisarua, ada juga Bobotoh di Bayu Remi Garut, lalu juga ada Bobotoh di Gunung Pancir, lalu juga Bobotoh terakhir Bobotoh di Dauan Majalengka. Hatur nuhun Bobotoh, mudah-mudahan informasi di hari ini bisa menambah wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua tentu saja. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.